Halo sahabat trader, saya Dandi Yohansa. Di video kali ini saya bakal ngasih tahu bagaimana cara kita menggunakan fitur sell limit, sell stop, buy limit, buy stop di MT4 desktop. Oke, kita gak usah lama-lama, let's go. Oke, yang pertama kita bakal bahas dulu tentang sell limit dan buy limit ya. Langsung ke caranya tanpa basa-basi. Nah, langkah yang pertama kita cari dulu di mana area untuk kita mengambil sell. Misalkan ini kan harga masih di sini. Harga di sini. Kemudian misalkan area sell kita tuh di area sell kita di sini di harga 1.16892 misalkan ya. Kemudian barulah kalau kita udah ketemu harganya kita pasang ordernya. Nah, untuk memasang ordernya ada dua cara. Yang pertama kita bisa klik new order. Kemudian ini misalkan ya oke, ini per euro USD. Harganya masih di sini, kemudian harga sell kita di atas di sini. Kemudian setelah kita tahu di mana kita harus sell, harga sell kita di mana, cara yang pertama itu kita bisa klik new order. Kemudian ini volume to load berapa yang kita pilih, misalkan saya pakai 0,50 ya udah. Kemudian di type-nya kita ganti jadi pending order. Kemudian di pending ordernya type-nya juga kita ganti jadi sell limit. Nah, di sini kita baru tulisin harganya, misalkan harga yang tadi itu 1.16892 itu ya. Nah ini adalah misalkan kita udah tahu di mana stop loss-nya, udah tahu di mana take profit-nya, kita bisa langsung pasang di sini. Kalau belum ya udah kosongin dulu. Kemudian ini ada expire adalah di mana order kita akan kadaluarsa atau close ketika misalkan periode yang sudah kita tentukan gitu ya. Ya kan saya nggak akan pakai expire, ya udah jangan checklist. Kemudian place. Oke, sukses. Nah, PO sell limit saya sudah terpasang. Kemudian untuk buy limit yang kedua ya. Enggak, maksudnya itu cara yang pertama. Sekarang cara yang kedua, kita hapus dulu, delete. Oke, di sini saya pakai akun demo buat latihan aja ya, biar kita ngajarinnya, biar saya ngasih caranya itu leluasa. Mau saya buy di sini, sell di sini, ya udahlah, whatever. Gak peduli juga gitu. Nah, itu cara yang pertama. Sekarang lanjut ke cara yang kedua. Cara yang kedua adalah ini sangat gampang banget caranya. Kita misalkan harga sell limit misalkan di sini, ganti warna merah ya biar tebal dikit. Nah, misalkan ini area sell limit kita. Kemudian kalau udah ketahuan ini harga sell limit di sini, kita langsung pasang dengan cara ini sangat cepat banget caranya. Kita klik kanan di mouse kita, klik kanan, kemudian klik sell limit. Oke, sebelumnya kita atur dulu di sini lotnya. Misalkan lotnya mau 0,40. Setelah udah, kita klik kanan dan pasang sell limit. Ini pasangkan. Kemudian kita tarik, drag di sini ke harga area sell kita. Oke, udah deh terpasang. Kemudian itu untuk sell limit. Sekarang buy limit. Kalau kita mau pasang buy limit, harga harus sebaliknya. Kalau ini kan kita pasang sell limit,
harga masih di bawah. Kalau masang buy limit, harga harus ada di atas. Harga yang sedang running ya maksudnya. Kayak gini. Misalkan kita mau nge-buy jika harga berada di area sini. Area berapa ya ini ya? Sini aja. Kita misalkan di sini. Ini area buy kita, tapi harga masih di atas. Kemudian kita memutuskan untuk memasang pending order. Oke. Cara yang pertama seperti biasa, kita klik new order. Di sini tentuin lotnya, kemudian type marketnya kita ubah jadi pending order. Kemudian di pending ordernya, di type-nya kita ganti juga jadi oke, ini udah buy limit. Nah, setelah itu kita add price-nya itu kita tulis di mana harga kita untuk buy. Misalkan yang saya contohin di harga 1.15722. Kemudian kalau udah kita klik place. Udah terpasang. Nih, udah terpasang di sini. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua sama seperti tadi. Itu dengan cara kita di sini atur dulu lotnya, misalkan udah, kemudian kita klik kanan di sini, kemudian pilih buy limit. Udah ada terpasang. Jadi nanti kalau misalkan marketnya ini turun ke sini, maksudnya turun ke sini, maka order kita akan masuk, order buy kita baru akan masuk ketika harganya menyentuh gitu. Oke, itu untuk buy limit. Sekarang bagaimana cara kerja buy stop dan sell stop? Oke. Nah, yang pertama itu sell stop ya. Nah, seperti biasa, ketika kita ingin memutuskan untuk masuk ke market, kita cari dulu di mana kita akan entry ke market, di harga berapa kita akan entry. Oke, misalkan kita bakal entry, misalkan ini analisanya, misalkan oke ya, di sini harga udah naik, kemudian akan mau koreksi, misalkan ya, saya akan sell kalau misalkan harganya nyampe ke area sini. Misalkan jika harga kena sini, saya akan sell. Oke, berarti kita bisa jebak harga itu dengan cara memasang PO stop. Karena kita mau mencari sell, ya kita berarti pilih sell stop. Jadi kebalikannya dari limit ya. Kalau limit kan harga, misalkan harga di atas pasang buy limit di bawah. Kalau buy stop harga di atas, harga di bawah, buy stop di atas. Kemudian kalau sell limit kan harga di bawah, sell limitnya di atas, PO nya. Kemudian kalau sell stop harganya di atas, PO stopnya di bawah. Jadi kebalikannya ya. Jadi pokoknya kayak gini deh. Misalkan kita akan open sell kalau harga nyentuh area sini. Nah, supaya kita gak ketinggalan, misalnya kita lebih set and forget gitu ya, kita bisa pakai fitur sell stop itu dengan cara kita klik new order, kemudian di sini pilih oke, lotnya udah terpasang sesuai. Type marketnya kita ganti jadi pending order, kemudian di type pending ordernya kita ganti jadi sell stop. Kemudian di sini kita tulis harganya, misalkan 1.16296. Oke, kalau udah kita plus aja. Nah, udah terpasang. Jadi nanti kalau misalkan harga ini turun ke sini, maka order kita di sini udah masuk, dan kalau lanjut turun harga kita kena deh gitu. Kemudian untuk buy stop,
buy stop. Misalkan kita akan nge-buy kalau harga nyampe ke area sini gitu. Misalkan kita akan nge-buy jika harga USD itu nembus area sini. Oke, jangan ya udah, biar kita ketinggalan, kita bisa pasang pending order buy stop. Kita klik new order, kemudian type-nya ganti pending order biasa, di sini ganti buy stop. Kemudian kita tulis harganya 1.16746. Kalau udah, kita klik aja place. Jadi nanti kalau harga kesini ya, nah di sini harga kita pending order kita masuk, dan ketika harga kesini profit kita, PO kita udah profit. Dan ya simple, ini adalah cara supaya kita gak ketinggalan. Misalkan kita ada sesuatu yang tidak bisa kita untuk memantau chart, kita bisa pakai PO gitu. Terus kalau misalkan cara efektifnya gimana, sama seperti kayak tadi. Misalkan kita mau pasang buy stop, oke, ini harga di sini, kita letakkan kursor itu harus di atas harga di sini. Kemudian kita klik kanan, pilih trading, dan di sini kita pilih buy stop. Kemudian kita tarik aja, drag ke sini. Untuk sell stop juga sama, kita letakkan kursor di bawah harga yang sedang running di sini, kemudian kita pilih sell stop. Nah, kayak gitu ya cara kerja buy stop, sell stop, dan buy limit, sell limit gitu guys. Kayak apa lagi ya? Nah, untuk buy stop, biasanya buy stop itu dipakai ketika sedang news NFP. Jadi misalkan gini, kayak misalkan nih harga menjelang NFP dan yang mana ya NFP, saya lupa. Oke, misalkan ini deh. Coba kalian perhatikan market di sini ya. Fokus ke market hari ini. Oke. Fokus ke market hari ini. Atau sebentar, saya cek dulu NFP itu tanggal berapa ya, saya lupa. Nah, tanggal 8 Oktober guys. Berarti di sini tanggal 8 Oktober nih. Oke, kita fokus di market hari ini. Nah, ketika menjelang NFP, buy stop dan sell stop itu adalah cara yang banyak orang gunakan untuk hit and run atau taking profit, memanfaatkan hasil dari news NFP itu. Jadi caranya kita cari dulu, misalkan ini kan NFP di sini. Oke. Nah, NFP itu jam 7 server. Nah, NFP itu di sini. Nah, ini nih. 12 server ya. Di sini. Nah, NFP itu di sini close candle ini close candle NFP. Nah, caranya ini kan ketika harga candle ini, untuk kita mendapatkan profit ketika momen NFP, kita bisa menggunakan feature buy stop dan sell stop. Caranya kita cari high dan low di hari sebelumnya.
ini high-nya, dan ini low-nya. Itu aja. Nah, di atas ini kita bisa pasang buy stop, dan di bawah ini kita pasang sell stop gitu ya. Kita pasang aja langsung di kalau di sini sell stop sih. Oh iya, kan harganya di atas sih, sorry. Di sini sell stop, di sini buy stop. Ini gak bisa ya, cuma contohnya kayak gitu deh, karena kan harganya di atas. Saya tulis aja di sini ya. Di sini buy stop. Jadi kan, nah di area yang horizon garis horizontal yang ini, di bawah kita pasang sell stop, dan yang di atas kita pasang buy stop. Jadi kan suka ada candle keju tuh kalau misalkan data NFT itu muncul. Nah di situ kita gak akan ketinggalan momen, karena di atas kita ada buy, di bawah kita ada sell. Jadi ketika harga nembus, kita langsung aja cari profit secukupnya. Jangan terlalu tamak lah. Yang penting nyari profit di sini, ambil. Kalau misalkan ke bawah udah kena, ambil, cut profit aja gitu. Itu fungsi dari buy stop dan sell stop. Nah kalau misalkan instant order gimana? Kalau instant order kita tinggal klik aja di sini. Misalkan lotnya berapa, misalkan mau buy di sini, atau mau saya close di sini, atau mau sell di sini gitu, close. Atau misalkan lotnya saya mau ngebuy lotnya 1, di sini aja ubah jadi 1, kemudian klik buy. Nah kemudian untuk saya TP nanti deh. Kayak mungkin cukup sekian dulu video tentang bagaimana cara memanfaatkan fitur stop dan limit. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you.